Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel A5N_official. Kali ini saya akan membahas masalah penyelesaian sengketa dan piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Piagam ASEAN memberikan hak kepada negara-negara anggota untuk menyelesaikan sengketa di antara selain dari ketentuan piagam ASEAN. Juga pada ketentuan pasal 33 ayat 1 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Penyelesaian sengketa dilakukan secara damai. Di samping itu, Piagam ASEAN memberikan hak kepada negara-negara PBB untuk menyelesaikan sengketa berdasarkan instrumen internasional, di mana negara anggota menjadi pihak dalam instrumen hukum tersebut. ASEAN sebagai organisasi internasional dibebankan oleh piagam kewajiban untuk membentuk ketentuan tentang prosedur dan tata cara keuangan menurut standar internasional. ASEAN diwajibkan pula untuk memantau kebijakan dan praktik manajemen anggaran. Keuangan ASEAN harus dilakukan audit internal dan eksternal. Sekretariat ASEAN dalam menjalankan tugasnya harus didukung oleh keuangan yang memadai. Biaya operasional Sekretariat ASEAN dibebankan kepada negara-negara anggota ASEAN. Penentuan jumlah kontribusi negara ASEAN dilakukan secara seimbang di antara negara anggota setiap tahunnya. Pemimpin ASEAN harus dipergilirkan setiap tahunnya kepada semua negara anggota ASEAN. Proses penggiliran itu dilakukan berdasarkan pada abjad nama negara anggota dalam bahasa Inggris. Kewajiban dari negara pemimpin ASEAN adalah memimpin ASEAN Summit dan pertemuan tingkat tinggi lain yang berhubungan dengan ASEAN, memimpin Dewan Organisasi ASEAN, kemudian 3 Dewan Masyarakat ASEAN, Badan Kementerian ASEAN dan pejabat senior, dan Komite Perwakilan Tetap. Di dalam menjalankan roda organisasi, pemimpin ASEAN memiliki peranan yaitu secara aktif mempromosikan dan memperjuangkan kepentingan dan kesejahteraan ASEAN, termasuk berusaha untuk membangun komunitas ASEAN melalui inisiatif kebijakan, koordinasi, konsensus, dan kerjasama. Kemudian mengusahakan pemusatan ASEAN, mengusahakan untuk merespon secara efektif dan tepat waktu terhadap setiap isu dan kondisi mendesak yang berhubungan dengan ASEAN, termasuk mengusahakan bertindak untuk memberikan jasa baik dan kesepakatan lain untuk menyelesaikan masalah. Mewakili ASEAN dalam memperkuat dan mempromosikan hubungan baik dengan mitra luar ASEAN dan menjalankan tugas dan fungsi lain ASEAN yang telah dimandatkan. Bahasa resmi yang digunakan dalam pelaksanaan tugas ASEAN adalah bahasa Inggris. ASEAN wajib mempromosikan identitas dan perasaan yang sama dari rakyat ASEAN untuk mencapai kewibawaan, tujuan, dan nilai bersama yang dimiliki rakyat ASEAN. Motto sebuah organisasi internasional merupakan visi yang ingin dicapainya. ASEAN sebagai organisasi internasional memiliki motto satu visi, satu identitas, dan satu komunitas. One vision, one identity, one community. Dalam praktek selama ini menunjukkan bahwa ASEAN seringkali mengadakan perjanjian dengan negara-negara lain di luar ASEAN seperti Jepang dan Cina. Dalam piagam masalah hubungan luar negeri, ASEAN diatur secara khusus dalam pasal 41 sampai 46. Piagam mengamanatkan ASEAN untuk membangun hubungan persahabatan, dialog yang saling menguntungkan,
kerjasama dan kemitraan dengan negara maupun dengan organisasi dan lembaga internasional yang bersifat subregional, regional, dan internasional. Hubungan ASEAN dengan pihak luar, external relation, ditujukan untuk mencapai tujuan dan prinsip yang telah ditentukan dalam piagam. ASEAN haruslah menjadi penggerak utama dari kesepakatan regional yang bertujuan untuk menciptakan pemusatan ASEAN dalam kerjasama regional dan pembangunan masyarakat ASEAN. Prinsip yang menjadi dasar hubungan luar negeri ASEAN harus didasarkan pada prinsip kesatuan dan solidaritas, koordinasi, dan berusaha untuk membangun posisi dan tindakan yang sama. Petunjuk kebijakan hubungan luar negeri ASEAN ditentukan oleh ASEAN Summit atas dasar rekomendasi dari pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN. Dalam pertemuan untuk menentukan kebijakan hubungan luar negeri tersebut harus konsisten dengan kebijakan luar negeri ASEAN. Secara spesifik, piagam memberikan kewenangan kepada ASEAN untuk mengadakan perjanjian dengan negara-negara atau lembaga-lembaga dan organisasi internasional, baik regional maupun internasional. Prosedur untuk mengadakan perjanjian tersebut ditentukan oleh Dewan Koordinasi ASEAN dan melakukan konsultasi dengan Dewan Masyarakat ASEAN. Negara yang bertindak mewakili negara-negara anggota ASEAN harus bertanggung jawab untuk berkoordinasi dan mempromosikan kepentingan ASEAN dalam melakukan dialog dengan mitra ASEAN, yaitu organisasi regional dan internasional. Dalam hubungannya dengan pihak luar ASEAN, negara koordinator wajib mewakili ASEAN dan memperjuangkan hubungan luar negeri ASEAN dengan dasar penghormatan dan kesejahteraan sesuai dengan prinsip-prinsip ASEAN. Memimpin pertemuan yang relevan dan mitra eksternal ASEAN dan didukung oleh Komite ASEAN yang relevan dari negara ketiga dan organisasi internasional. Komite ASEAN untuk organisasi internasional dan negara ketiga dapat mendirikan perwakilan tetapnya di negara yang bukan anggota ASEAN dan organisasi internasional. Pendirian komite tersebut bertujuan untuk mempromosikan kepentingan dan memperkenalkan identitas ASEAN pada negara lain di luar ASEAN dan organisasi internasional. Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN wajib menentukan tata cara pelaksanaan tugas komite. Dalam melaksanakan hubungan dengan pihak luar, pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN dapat menentukan status pihak di luar ASEAN. Status yang diberikan kepada pihak luar tersebut dapat berupa mitra dialog atau dialog partner, mitra dialog sektoral dialog partner, mitra pembangunan atau development partner, peninjau khusus, special officer, tamu, atau status lain yang ditentukan. ASEAN dapat pula mengundang pihak luar dalam pertemuan atau kerjasama tanpa status formal. ASEAN diberikan kewenangan untuk menentukan status yang diperlukan dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa juga kepada organisasi dan institusi regional, subregional, dan internasional lainnya. Dewan Koordinasi ASEAN wajib memutuskan keikutsertaan ASEAN pada organisasi dan institusi regional, subregional, dan internasional lainnya.
Untuk berlakunya piagam ASEAN, piagam mensyaratkan harus diratifikasi oleh semua negara anggota ASEAN. Piagam akan berlaku setelah instrumen ratifikasi yang dilakukan melalui instrumen hukum nasionalnya selama 30 hari setelah didepositkan ke Sekjen ASEAN. Setiap negara anggota ASEAN diberikan kewenangan untuk mengajukan usulan untuk mengamandemen piagam. Permohonan untuk mengajukan amandemen piagam dilakukan oleh Dewan Koordinasi ASEAN melalui usulan kepada ASEAN Summit untuk mengambil keputusan. Piagam harus didasarkan pada konsensus oleh ASEAN Summit. Persetujuan untuk berubah piagam harus diratifikasi oleh semua negara anggota ASEAN. Demikianlah konten saya pada pagi hari ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.